Gue ditipu ternyata. Astagfirullahaladzim. Gue disuruh kerja, tapi nggak ada biaya. Teng. Lu kata juga nguliahin adek lu ya? Kalau tahu, lu orang pertama, lu punya adik, gitu. Lu punya adik 2, gitu. Bapak lu sakit. Kalau ada, gue ngajak lu nih kak, jajan yuk keluar gitu. Kebetulan keluar itu banyak jajanan. Terus nggak mau gue sama lo. Ingat banget tuh gue sama tuh orang. Oke Podcast, obrolan karyawan. Selamat datang untuk di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Wah, ya. Udah lama banget nih nggak podcast, ada bibir saya sangat keluh. Hati saya yang kesah. Ya Allah, drama. Kesah. Oke, untuk di episode kali ini kita sudah kedatangan wanita tangguh yang Tangguh. yang sangat dikenal oleh seluruh warga masyarakat Menteng Square. Menteng Square. Ada Eka Devita Putri. Halo, Dev. Salah dong. Apa? Eka Devita Negro, mohon maaf. Emang hostnya kurang ikro. Yang Putri siapa tuh? Siapa? Siapa itu yang Putri itu? Iza Putri namanya. Ada Devi, apa kabar Dev? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kebetulan Devi pernah ikut Indonesia Mencari Bakat. Pernah apa? Spesialis apa Dev? Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Gara-gara Indonesia Mencari Bakat. Apa tuh? Baru masuk aja udah ditolak gua. Iya, sedih banget. Kenapa tadi gue bilang Indonesia Mencari Bakat? Karena sangat serbaguna ya. Anjay. Iya. Iya juga sih. Kayak tepung namanya, tepung serbaguna. Iya benar juga. Beb ini serbaguna untuk teman-teman Kama Friends ya. Dia di sini sebagai apa Dep? Akun support. Iya, di sini gua sebagai kreatif support dan admin. Ya. Terus ketiga luntang-luntung. Apa lagi? CEO. Oh, CEO ini yang nanti bakal namanya jadi Revisi Kopi. Iya. CEO nih. CEO. Kalian nggak tahu kan? Ada sebagai tadi kreatif support. Yes. Admin. Ya. CEO Revisi Kopi yang bakal bentar lagi ya rilis launching. Habis itu luntang-luntung. Makanya tadi sesuai namanya dikenal oleh seluruh warga masyarakat Menteng Square karena dia selalu hilir mudik ada di sini. Tadi udah perkenalan pekerjaan, asli mana sih, Dep? Aku asli orang Jawa Timur. Aku asli orang Jawa Timur, guys. Aku orang Pacitan. Oh, Pacitan. Assalamualaikum Pacitan gitu ya. Emang bener lu kayak ikut IMB waktu itu deh. Ketik apa gitu. Cocok banget emang sesuai ini. Oke, Pacitan. Berarti lu lahir di sana? Gue lahir di sana, SD di sana, SMP gue baru pindah ke sini. Oh, berarti lu kecil di Pacitan. Gedenya dibiarkan. Maksudnya besarnya di Jakarta. Iya, besarnya di Jakarta. Kalau gua kan kecilnya di Bekasi, gedenya nggak dirawat. Jadi gua gede. Oke, lu di Jakarta tahun? SMP gua tahun berapa ya? Berapa tuh? 2009 apa 2009-an kalau nggak salah deh. 2009-an. Iya, SMP baru pindah ke sini. Lulus SD pokoknya langsung pindah ke sini gitu. Langsung tinggal di situ. Iya, langsung tinggal di. Menteng Cadas apa? Menteng Wadas. Bukan dong. Menteng atas. Oh, langsung tinggal di situ. Pertama kali pindah. Iya. Udah gua nggak pindah-pindah lagi tuh. Menteng atas lebih tepatnya di Casablanca. Iya, hits banget guys. Cewek-cewek hits ini. Nongkrongnya selalu di Kokas. Di belakang Kokas Di pinggir. belakangnya aja sih sebenarnya. Pas kan? Iya, pas. Tiap hari kesana kan dulu ya? Dulu. Sekarang udah sampai. Lu SMA atau SMK sih? SMK gua. Jurusan? SMA swasta. Jurusan? Administrasi perkantoran. Udah cocok udah admin. Oke, kuliah ambil Administrasi bisnis. wih, kuat lu ngambilnya. Enggak gue gok. Oh. Tuh. Ambil jurusan administrasi bisnis. tadi administrasi perkantoran, sekarang administrasi Ya. bisnis. Berarti masih seimbang nih, masih jalurnya. Benar. Pertama kali kerja tahun Gue lulus SMK itu. Gue tuh dulu kerja sambil kuliah kak. Dari semester awal. Justru gue kerja duluan. oh gitu. Gue lulus 2015. 2015, iya, kalau nggak salah 2015. Berarti pas lulus SMK lu langsung kerja? Iya, gue lulus SMK, gue kerja. Setahun kemudian gue baru kuliah.
Teman-teman lu ngikut jalur lu nggak kayak gitu? Ada beberapa ya. Ada yang nggak mau kuliah, ada yang ya udah gue kerja aja. Itu lu kerja di apa? Bagian apa di perusahaan apa? Gue dulu magang di daerah Pondok Indah. Dia gue jadi input data. Input data lah, data kayak kartu nama gitu-gitu gue inputin gitu. Dan kebetulan tuh dulu perusahaannya lumayan lagi rame sih gitu, jadi dia butuh anak magang gitu. Terus udah gue apply aja gitu. Berarti lu pertama kali di sana magang. Abis kerja langsung magang input data di Pondok Indah. Daerah Pondok Indah. Pada saat SMK kan emang orang jalurnya udah kerja. Ya beruntungnya pada saat lu lulus udah langsung kerja gitu kan, udah magang, udah ngerasain. Lu udah kerja di berapa tempat sih? Terhitung magang ya? Magang sama kontrak dan sebagainya. Kayaknya gue 5 kali ada deh. 5 kali kerja. Berarti ini Kamarik yang ke 6. Yang ke-6. Wih, udah ngerasain asam manis garam kehidupan. Lo belum pernah kerja 3 bulan gak digaji kan? Belum kan? Ya, itu gue. Itu gue. Tapi ngomong masalah nggak digaji ya, gue juga pernah lah di kerjaan gue yang lama emang biasanya ada mandek lah, dan sebagainya masih diperhitungkan. Kalau gue itu enggak, Kak. Gue ditipu ternyata. Astagfirullahaladzim. Gue disuruh kerja tapi nggak ada biaya. Teng. Bener-bener support nih, sangat mensupport. Saking supportnya gue kayak gitu guys. Ini adalah Angela Mobile Legend. Itulah. Sangat mensupport. Oh, berarti lu pas masuk lu ditipu, diiming-imingin gitu ya? Iya, dulu gua diiming-imingin. Jadi dia buka lowongan banyak. Diiming-imingin apa lu waktu? Ini maksudnya mungkin ini cerita beberapa biar ini juga ya buat teman-teman yang lagi nyari kerja yang kayak gini diiming-imingin tuh bla bla bla, jadi udah tahu. Lu gimana pertama waktu diiming-imingin? Awalnya itu gua apply lewat salah satu website. Dia bilang ada lowongan si admin segala macem tuh, masih banyak tuh. Gue apply akhirnya, terus tiba-tiba cepet tuh diterimanya, sehari langsung kamu udah mulai bisa kerja ya segala macam. Ciri-ciri pertama langsung dibalas. Gue langsung dibalas. Terus sempet gue nanya kan, ini beneran itu alamatnya sebelah mana gitu. Bodohnya gue nggak ngecek dulu di internet, itu bodohnya gue main jalan-jalan aja. Kalau udah dihubungin duluan, yang kedua adalah cek dulu valid enggak nih perusahaan. Itu. Yang kedua. Terus pas nyampe sono banyak banget yang di training. Bener. Sekitar berapa sih yang ada kali 100 orang, dan itu pun per batch. Jadi batch 1 nih gue jam 8 sampai jam 10 selesai nih, terus nanti jam 12 sampai jam 1 ada lagi, jam 3 sampai jam 5 ada lagi. Sekitaran di batch itu sekitar 100 orang itu? Sekitar kurang lebih 100 orang itu. Ingat yang ketiga. Dan selama di situ gue kayak stuck gitu loh, ini beneran buka lowongan kerja atau enggak ya? Lu sempet ngobrol-ngobrol sama warga setempat maksudnya yang ikut itu? Iya, sempat gue ngobrol gitu. Ini penipuan gak ya? Gue sempet, karena gue udah curiga. Itu lu curiga pribadi atau ngobrol sama teman? Pribadi gue. Ini kayaknya. Iya, jadi sebelum itu tuh gue udah curiga pas masuk, Kak. Jadi pas masuk tuh gue, ini banyak banget, ramai banget orang ini beneran gak gitu kan. Terus sudah berapa lama gitu gue baru ngobrol sama sebelah gue. Kebetulan gue berdua sama temen gue. Yang keterima di situ? Yang keterima, dan gue baru tahu ternyata satu SMK gue ada di situ semua. Anak SMK gue yang pengen kerja itu ada di situ semua gitu. Terus temen gue ngompor-ngomporin gue, udah ayo masuk aja, jalan aja gitu. Ya udah, mumpung ada kerjaan masuk aja gitu ya. Masuk aja dulu gitu. Toh si pembinanya dulu bilang, maksudnya ini nanti bakalan seleksi. Bukan diseleksi, disesuaikan sama jurusannya dia gitu. Di lowongan kerja itu. Masuknya di mana gitu. Tiba-tiba diklasifikasikan. Iya, diklasifikasikan lah itu. Nah, sesudah itu masuk gue ke satu ruangan. Ini kayaknya mungkin yang menurut dia kompeten kali ya. Terus gue masuk ke ruangan itu sekitar ada 30 orang kalau nggak salah. Oke, di dalam ruangan itu ya? Dalam ruangan itu tiba-tiba gue disuruh angkat telepon. Angkat telepon, pokoknya tuh angkat telepon, terus gue disuruh nyari nasabah gitu-gitu pokoknya. Terus lu angkat telepon, tiba-tiba ada masuk di telepon lu gitu. Jadi itu enggak di HP gue. Jadi itu dia di masing-masing meja itu ada telepon kayak biasa gitu. Terus coba nih lu angkat.
halo. Kayak gitu. Dengan perusahaan ini, ya, Mbak gimana sih kok saya nggak dikasih duitnya gini. Tiba-tiba lu pas Sebagai anak training yang baru masuk terus tiba-tiba ditelepon kayak gitu, asli gue shock banget. Gue nggak ngerti ini apa aja. saya pamit. Tiba-tiba disuruh angkat telepon gimana? Gue disuruh angkat telepon, terus dia nanya, ini duit saya kemana Mbak? Kok nggak pernah ada? Terus gue, karena gue nggak, kebodohan gue nggak pernah searching tadi ya. Ternyata tuh perusahaan penipuan gitu. Tapi ganti-gantian angkat telepon atau semuanya serentak? Semua serentak hidup buset. gitu. Terus 30 orang angkat dan telepon itu gitu. nggak, dan itu asli nggak berhenti. Telepon tuh nggak berhenti. Bahkan kita makan itu dijatah 15 menit. Ada beberapa itu loh ya yang bisa dipelajari juga buat teman-teman. Iya. Jadi mulai dari pertama, biasanya hati-hati kalau pada saat lagi lowongan langsung dihubungin cepat. Ya. Atau bisa juga pada saat ada pencari lowongan kerja di riset dulu gitu ya, Iya. dicari ini valid enggak, dicek mungkin dari websitenya, terus Iya. dari review, testimoni dan sebagainya, media sosialnya Banyak. gitu ya, harus dicek. Terus yang kedua tadi riset itu, yang ketiga kalau udah mulai disuruh datang hati-hati, dicek juga siapa tahu kualifikasinya banyak, harus dicurigakan juga. Ya. Terus biasanya habis kayak gitu ada soal administrasi tuh, udah mulai ditagih-tagih yang kayak gitu kan. Nah, itu harus Terutama buat anak yang baru lulus Nah, sekolah harus teliti banget sih. karena diincar banget tuh ya. Jadi incer banget pasti. Nah, oke. Di Kamadik sebagai Kreatif Kreatif support, support. admin, CEO, apa lagi tuh tadi? itu tugasnya ngapain aja sih itu, Dep? Ngangkat telepon juga enggak? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Nah, tadi pertama kali lowongan ya. Iya. Pertama kali lowongan disuruh nelpon dan sebagainya. Nah, tadi Iya. lu bilang juga ke gua kalau pas masuk Kamadik ada rekomendasi atau ada apa? Ya, rekomendasi. Ada rekomendasi, ada referensi orang. dari teman sekitar akhirnya masuk sini. Pertama kali yang ditanyakan oleh tim HRD atau langsung CEO-nya apa tuh, Dep? Karena dulu gue dulu di WA sama Bu Bos. Waktu gue masuk beneran kerja ya. Iya. Di WA sama Bu Bos. Devi sudah kerja belum? Belum. Dan pas banget gue lagi nganggur. Bukan, aku di Tangerang. Iya. Di kereta. Kereta menuju Tangerang. Bukan. Itu si Bu Bos bilang begitu. Devi sudah kerja belum? Gitu. Belum kak. Oh ya udah mau nggak? Ntar lu nih bunyi-bunyi mulu, telepon juga. Ibu tuh ibu. Jawab dulu ibu. Jangan. Parah banget ibu jangan. Terus dia bilang mau kerja nggak di Kamadik? Ya mau lah. Loh lagi pandemi. Waktu itu Tapi posisinya tuh- lagi pandemi loh. Tapi tuh lu dihubunginnya sehari setelah itu enggak? Oh enggak. Enggak, pas hari itu juga. Jadi tuh berapa hari gitu baru gue masuk gitu. Di hari H lu langsung dihubungin. Hari iyalah. Kan pertama gue udah kenal Bu Vika duluan kan gitu. sebelumnya. Gua kirain jadi Karena ada sempet makin magang. kecurigaan. Enggak, karena kan Oke. sempat magang kan gua, terus Bu Vika ngubungin kayak gitu, ya udah lanjut aja. Iya. Keterima masuk pertama sebagai Kreatif support aja sih. kreatif support pertama. Belum megang admin dan Belum sebagainya. megang sebenarnya. Nah, terus ceritanya gimana tuh? Apa yang di-handle Oh, pertama? dulu gua nge-handle IG-nya TK apa? Alpus Jamia. Alpus ya? Alpus Jamia. Alpus Jamia. Itu Oh iya. project pertama gua sebenarnya gak ada basic buat apa namanya? Ngedesain gitu ya, tapi ya berusaha harus bisa. Itu project pertama lu ya? Project pertama gua itu. Sebagai kreatif support. Iya. Asik, kreatif Bantu-bantu. support. Bantu langsung memegang satu klien. Langsung. Itu tapi ya TK Alpus Jamia itu lu sendiri doang atau ada yang Iya, nge-backup? gue sendiri. Dibantu sama yang punya sih, Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta. Oh, oke. Jadi lu yang lu kerjain sebagai klien lu pertama masuk Alpus Jamia, apa yang lu kerjain situ? Bikin konten sih, konten IG-nya, terus kadang bantu bikin editorial plan-nya gitu sih. Berarti ngerjain ya udah itu aja seputaran itu ya. Seputaran itu. Itu pertama tuh sebagai creative support. Terus ada kerjaan-kerjaan lain yang tiba-tiba Ada. kenapa kecil suara? Tiba-tiba Banyak. ada nggak? Banyak. Lu banyak lu. Tiba-tiba ada nggak? Ada dong.
Ada. Apa aja jadi yang dikerjain? setelah ngerjain si Alpus itu alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Bu Bos ngurus si admin itu. Gue disuruh bantu cari-cari tentang pajak, terus tentang BPJS segala macam. Itu pajak pun sampai sekarang kalau gue dibilang udah ngerti banget enggak. Jujur aja gue. Pajak itu banyak banget ininya kata-katanya yang masih kadang gue bingung gitu, harus dibaca berkali-kali itunya, ya? gitu kan. Itu poinnya kan. Tapi ya di sisi lain ya gue alhamdulillah gitu. Jadi gue nambah pengalaman gue nih. Oh, bikin pajak tuh kayak gini ternyata ribet gitu. Terus ngurusin BPJS kantor tuh ternyata kayak gini ya, gitu ribetnya gitu-gitu sih. Dulu awal-awal tuh gue sempet bingung gitu, sampai Bu Bos tuh kadang suka marah sama gue. Bukan kadang suka marah, emang marah. Itu headline memang di Tumblr kita ya. Tumblr YouTube kita. Kau jangan bikinin Tumblr, ya Allah. Tapi dari semenjak situ gue belajar sih dari beliau. Bener juga ya ini gue harus improve nih gitu. Berarti ya segini kemampuan gue harus bisa ini, gue harus lebih dari ini gitu sih, benar. Berarti dari situ akhirnya nambahlah si pangkat admin. Saya menjadi admin. Bintang 5 nih. CCO. Jenderal Admin Kamadik. Ini pulang langsung dijemput Camry dia tuh. Iya kan? Dijemput Camry. Pajero. Yo, berubah-berubah. Depi tuh kalau pulang ya, mobilnya selalu berubah-berubah. Wih, banyak banget mobilnya. Banyak banget, gak usah Jadi kalau mau pulang aja mobilnya ganti-ganti. Kadang misalkan tiba-tiba. Bajai. Padahal gue mau bilang Innova, Ya Allah, apalagi mau dibantu aja. Mazda apa-apa. Grab kan, Grab. Iya. Grab car ganti-ganti, kebetulan mobil naik bajai. Oh, Sultan lain. Ini kalau nggak ada Depi, kita nggak gajian untuk urusan perhitungan. Thanks semua suhu nih, suhu. Salam kita salim dulu. Iya. Anak baik ya Allah. Apa ya Dep yang krusial itu Dep ya? Penagihan, pajak, BPJS, laporan pajak segala macam gitu. Laporan gajian juga ya, slip gajian. Slip gaji. Ini sangat penting tiba-tiba tugasnya ya. Menurut lu, suka dukanya seperti apa sih yang lu alamin sebagai creative support dan admin? Sukanya gue nambah pengalaman. Iya, itu template jawaban. Aku sukanya memang menambah wawasan. Nambah banget sih itu. Pengalaman ya. Sukanya, terus gimana ya? Gue jadi tahu gitu loh. Ternyata tuh mengurus segala-galanya itu nggak mudah gitu kan. Harus perlu belajar lagi, harus improve lagi. Terus dukanya itu dimarahin bos. Padahal bisa menjawab duka yang lain. Gue pusing ngurusin bolak-balik pajak ini tiba-tiba. Tapi Ya, maksudnya yang ngerjain kayak pajak gitu apa sih? Maksudnya yang dukanya lu ngerjain pajak yang gue harus ke kantornya, balik lagi ke sini gue yang harus jalan. Itu sih bikin pusingnya. Pajak itu krusial banget ya gitu, nggak bisa dicerna dalam satu hari gitu, harus bisa gitu, nggak gitu, banyak banget yang harus diurusin, harus ke kantor pajak, bolak-balik ke kantor pajak, yang bikin PR itu belum kadang kalau online-nya pun bermasalah error lagi, gitu kan, time out kadang lah suka koneksinya. gitu. Iya sih kak, kayak ngurus BPJS itu aja susah banget, gue harus bolak-balik benar mandir, sedangkan itu sebenarnya wasting time banget ya. Waktu gue kan nggak cuman buat itu aja, tapi tuh harus bolak-baliknya ini kadang bikin gue gini amat gue ngurusin si BPJS ini ya, ribet banget gitu kan. Yang tadinya di selatan tiba-tiba pindah ke pusat segala macam. Ada pernah gitu dilempar gitu. Pernah. Lu dilempar pernah. Jadi awal dulu bikin Devi pernah dilempar. Enggak dong. Masa popon dilempar? Bola pinball. Dulu awalnya itu gue bikin BPJS di Jakarta Selatan. Pertama. Jaksel. Karena virtual office kita kan di sana. Tiba-tiba orang Jakarta Selatan ini udah setengah nih gue selesai. Mbak, ini nggak bisa karena alamat kantor yang yang beneran ada orangnya itu di Jakarta Pusat. Mbak harus ke Jakarta Pusat. Oh my god, itu PR banget. Jadi lu pergi lagi ke sana. Lagi gue Gojek segala macam naik. Devi itu dibilang tuh kalau menurut gue SPV kan yang handle untuk SOP-nya, kebersihan dan sebagai untuk time managementnya juga di dalam. Itu gimana sih Dev? Betapa repotnya lo juga sebagai creative support dan admin, tapi lo juga sebagai SPV di Benkulen waktu itu.
ada cerita yang gue pernah ada cerita lucu pas bla bla bla, atau cerita yang mengharukan sih? Waduh, nggak ada sih cerita-cerita kayak gitu. Awalnya sih asal pinter bagi waktu aja ya. Nah, lu kan pertama juga di Bencoolen bukan sebagai SPV kan, maksudnya cuma nge-handle Enggak, konten iya, doang. Iya. Tapi tiba-tiba jadi SPV yang Segala macam gue kerjain guys. Jadi awalnya ya penting sih intinya ya kalau kayak gitu ya kak, gue harus bisa ngatur waktu gue. Crucial dulu yang gue kerjain, selebihnya baru gue handle yang lain gitu. Kayak bukan kayak Ece sih, maksudnya kayak si Bencoolen ini yang bakalan jadi pindah ini tuh banyak banget gitu loh. Ternyata ngurusin si kopi itu nggak cukup kita ngasih konten, terus ternyata rasa juga mempengaruhi, terus orangnya, kebersihannya gitu-gitu. Kadang yang kita masih susah handle gitu loh. Kadang walaupun kita sering itu pun masih lokasi yang sama gitu ya, di Menteng Square gitu. Kalau udah beda lokasi tuh gue nggak kebayang gue gimana tuh. Maksudnya ngurusnya gitu, udah gue ngurus bantu kantor gitu, terus di Bencoolen juga harus gue ini kan, terus jadi tuh yang penting sih itu aja, pinter-pinter ngatur waktu. lu ngurusin sana ngurusin ini, enggak ngurus-ngurus ya? Iya. Enggak ngurus-ngurus. Enggak kurus-kurus. Ngurus-ngurus. Nah, ada satu yang dilupa sama Depi. Apa? 8. Oh, ini iya. yang dipakai nih. Nah, hijab syar'i. Ya, ada hijab. Nah, ini tentang 8 ini kan lu juga yang develop, yang ngurusin dan sebagainya gitu. Kalau 8 sih enggak ribet Bencoolen ya. Kalau 8 ini jadi gua dikasih tugas karena yang dulu bantu handle itu udah belum bisa handle lagi. Jadi gua dibantu tugas, gua bikin editorial plan-nya, terus gua kasih ke tim gue yang lain juga. Jadi masih ada yang membantuin gitu. Terus gua harus ulang lagi dari awal. Gue harus belajar Shopee, gue harus belajar Tokopedia, itu kayak gimana gue ngaturnya. Itu pun gue juga bareng sama tim gue gitu, gue nggak sendiri gitu. Jadi punya wawasan yang ini lagi sih. Nah, oke, itu yang pokoknya kalau segi kompleks, Depi kompleks banget lah dibandingkan kita di Kamadik ya, Bana. Ngerjain A, B, C, kita ngerjain satu klien aja yang lu umur berapa sih, Dep? Gue umur 24. Beda sama ya banyak lah, beberapa yang muda-muda juga. Depi termasuk salah satu karyawan muda juga, terus juga sangat ya tadi bisa apapun juga gitu kan, sangat motivasional. Waduh, gue ngomongnya susah, Dep, Inggris. Sangat bermotivasi tinggi banget Depi ya, bisa ngerjain ini ya. Oke lah, gue kerjain yang tadi dibilang juga, udah kerja ke-6, pernah pindah-pindah, pernah ketipu juga, disuruh ngangkat telepon. Telepon marah-marah. Lu anak dimarahin. Aku anak pertama. Dari berapa bersaudara? Dari 3. Anak pertama dari 3 bersaudara. Iya, tinggalnya di sekitaran Kokas ya. Ya teman-teman jangan berpikir Kokas hedon ya. Tidak. Jalan-jalan dulu lah di sekitarnya, di samping-sampingnya. Samping-sampingnya ada makanan. Depi terkenal di Menteng Square, terkenal juga di Kokas. Sekitaran Kokas. Ini kenal Depi semua. Gila. Sangat dibanggakan. Siapa? Cowok yang pernah mengkhianati Depi. Ya. Bangsat siapa itu? Lewat semua. Nah, lu anak pertama, Dep. Usia juga masih muda. Apa yang lu kerjain, lu beranggapan bahwa ya udahlah, yang penting gue bisa bantu orang tua dan keluarga dan sebagainya. Lu kata juga nguliahin adek lu ya? Kok lo tahu? Iya, karena aku bisa membaca pikiran kamu. Dia tahu, guys. Debak. Nah, lu gimana tuh ceritanya, Dep, yang apa ya? Kalau gue bilang orang tulang punggung keluarga yang laki-laki pun kadang harus tetap strong ya. Ini cewek sebagai, lu dibilang tulang punggung nggak sih? Apa lu vertebra berapa tidak punya tulang belakang gitu? Punggung sebelah sini gue. Nah, lu gimana tuh, Dep, kalau dibilang ya tadi ya, kalau kita ambil ceritanya banyak banget dari Devi, sangat Inggris gue sangat motivasional, sangat bermotivasi tinggi lah intinya. Bermotivasi tinggi, kerja bisa apa aja gue kerjain gitu kan, sebagai ya dibilang sebagai tulang punggung keluarga. Itu apa sih, Dep, maksudnya susahnya terkadang yang lu nganggep kok gue berat banget ya atau apa gitu, gimana? Kalau berat sih pasti, guys.
Karena gue juga, gue juga karena berat. gue juga berat. Kalau berat pasti gue juga berat dong. Ceritanya gue nguliahin adik gue itu ada satu masalah lah di keluarga gue. Ceritanya bokap gue ada satu kejadian. Ini bokap lu nih. Ini bokap gue nih ceritanya nih guys. Ini bokap. Bokap gue sama gue ada satu kejadian. Nah gue kenapa bisa nguliahin adik gue ya? Gue tahu maksudnya gue kerja udah susah gitu ya. Gitu. Terus kadang gue juga bingung gitu loh. Dulu pas sebelum gue awal-awal masuk kuliah, masuk kerja kak, gue tuh gue pengen banget punya duit sendiri gitu loh. Gue pengen ngerasain banget gitu. Oh ternyata kerja tuh susah ya gitu. Terus gimana gue tuh punya pemikiran gini kak, gimana adik gue tuh nggak ngerasain susah kayak gue. Dia harus lebih baik dari gue. Makanya dia gue kuliahin, maksudnya tuh ya biar dia lebih baik gitu loh dari gue gitu. Jangan sampai kayak gue gitu ketipu sama orang gitu. Tapi kan lu keren deh, maksudnya bisa kerja apapun, lu bisa kerja di mana gitu. Iya sih sebenarnya, tapi kalau bisa lebih dari gue gitu loh. Jadi tuh lu jangan stuck di satu tempat gitu loh. Kalau bisa lu explore lagi ke tempat lain gitu kan. Nah kalau adek gue ini sakit kak, dia tuh sakit. Terus ada bawaan gitu. Enggak ada bawaan sih sebenarnya dia itu ya, pokoknya gampang sakit bocahnya. Terus gue mikirin lagi, nih anak, dia bilang ke gue gitu, mbak gue mau sambil kerja, dia bilang gitu. Udahlah lo kuliah dulu gitu. Tapi dia SMK juga? Dia SMK juga. Jurusannya sama kayak lu? Enggak, dia beda. Dia itu pariwisata deh. Pariwisata. Terus pas banget kondisi kayak gini kan, terus dia pernah magang, ngedown juga tempat magangnya segala macam. Terus gue sempet bilang ke adik gue gitu, lu fokus kuliah aja dulu gitu. Kalau mau kerja nanti gue bilang. Terus dia bilang, emang kenapa mbak? Lu harus lebih baik dari gue, jangan sampai kayak gue gitu. Terus dia bilang, ya terus nanti gue ngurusin biayanya segala macam, udah jangan dipikirin, itu gue aja, gue bilang gitu. Jangan sampai lu mikirin yang lain gitu kan. Terus udah lu fokus satu, lu kuliah gitu. Kalau lu mau magang ya silakan, tapi jangan sekarang gitu. Maksudnya lu mungkin semester berapa lu bisa magang gitu kan. Atau semester akhir kan banyak tuh yang anak-anak magang segala macem kan gitu. Itu semester akhir aja gitu. Lu fokus aja karena bocahnya juga pintar kak. Terus gitu. menurut gua sayang aja gitu kalau dia harus kepecah belah gitu otaknya, karena gua udah ngerasain banget yang namanya kuliah sambil kerja itu beban pikiran gua tuh udah banyak gitu loh. Maksudnya gua harus ngurusin kantor, gua harus kuliah, gua harus ngerjain tugas kuliah, terus gua spend waktu gua tuh dulu gua kuliah itu gua kerjanya di daerah Bintaro. Oh, buset, jauh. Gua kuliahnya di Matraman. Pusat ke barat ya? Pusat ke selatan. Selatan dong. Terus itu gue berangkat pagi sampai pulang kadang jam 10, jam 11 gitu tuh, maksudnya gue itu juga belum ngerjain tugas lagi kalau ada belum tugas. ngerjain tugas lagi. Terus kadang Sabtu Minggu kepake buat ngerjain tugas gitu kan. Maksudnya gue lu nggak usah deh ngerasain kayak gue capek gitu kan. Maksudnya lu hidupnya yang kayak gini aja dulu gitu. Maksudnya lu jalanin kuliah lo dulu gitu, nanti lo kalau baru kerja gitu baru lo boleh nyari pengalaman, tapi lo harus tahu batasan lo di mana gitu. Nah, kalau menurut lu Dep, untuk teman-teman mungkin ada beberapa orang yang jalurnya sama kayak lu waktu itu, yang harus kuliah mau nggak mau dia juga harus sambil kerja gitu. Apa yang mau lu sampaikan buat mereka yang emang juga harus survive, harus struggle, harus kuat gitu kan? Apalagi yang di belakangnya dia mungkin harus nanggung mungkin ada utang keluarga, atau mungkin juga yang harus kebutuhan keluarga. Itu apa yang mau lu sampaikan Dep untuk mereka-mereka itu? Intinya jangan sampai nyerah gitu. Capek boleh, tapi nyerah jangan. Lo harus tanemin ke diri lo sendiri gitu. Gue harus bisa nih, gue harus ini, karena gue masih banyak kebutuhan gue gitu. Mungkin orang lain bisa dapat dari keluarganya segala macam gitu. Tapi case dari gue sendiri, gue udah nggak bisa nih, gue minta biaya kuliah dari orang tua gue gitu. Gue udah nggak bisa. Pokoknya intinya gimana caranya gue bisa kuliah sendiri, kerja tanpa nyusahin orang lain gitu. Apalagi kan yang kalau usianya sangat muda banget kan, ya. Waktunya mereka kan maunya kan ngumpul main gitu ya. Setiap pulang kuliah atau apa ada sempat waktu yang
nongkrong ke kafe, main sama temen yang ngobrol, tapi kan ya case-nya lu, gue juga pernah di posisi itu juga, nggak ada waktu untuk itu. Nggak gitu ada loh. waktu, iya. Jadi kita mau nggak mau yang ya udah kuliah tetap kuliah, ngerjain tugas kuliah, tiba-tiba harus kerja tetap kerja, ada kerjaan. Bahkan kerjaan kita kerjain bisa di tempat kuliah ya. Iya. Yang ya kita nggak tahu namanya, tapi itu namanya rezeki juga, kita nggak ada yang tahu juga, yang penting kita jalanin aja gitu. Ini ya gue punya pengalaman ya kak. Ini sih pengalaman dari temen gue ya. Gue kuliah malam, Iya. ya kan. Terus dia ini kerja di satu puskesmas di Jakarta. Dia udah punya suami, dia punya anak. Dia tinggal di Depok, Depok kan. Terus dia tuh pernah bilang sama gue, Dev, asli gue capek, dia bilang gitu. Kenapa gitu? Namanya Mbak Anggi, ingat banget gue. Hai Mbak Anggi, semoga dia nonton. Ini dong. Bukan dong. Terus Mbak Anggi tuh pernah bilang, Dev, gue capek gitu. Sama Mbak, gue juga, tapi kita jangan sampai nyerah ya gitu. Soalnya banyak banget nih gitu yang harus kita kejar gitu. Masalah ilmu bukan cuman di kantor, di mana-mana Dev, tapi di kampus pun juga dapat ilmu. Lu juga bisa ngelihat orang gitu, orang itu baik atau enggaknya gitu. Yang gue ingat banget dia bilang, apalagi lu Dev gitu. Lu anak pertama, lu punya adik gitu. Lu punya adik 2 gitu. Bapak lu sakit gitu. Gimana caranya lu nggak bisa, gimana caranya gue dukung lu, tetap dukung lu, tapi lu harus bisa hidup lo, ngehidupin diri lo sendiri gitu. Di situ gue yang tadinya gue juga mikir, aduh gue capek banget, gue udah nggak mau kuliah gitu. Gue udah capek, itu udah semester akhir kak, gue tuh udah memutuskan ini gue udah nggak bisa kuliah lagi nih, gue bilang. semester 5 apa 6 gitu kalau nggak salah deh gue. Gue udah nggak bisa nih kuliah, asli gue capek banget gitu. Motivasi gue dia, motivasi gue Mbak Anggi. Berarti terkadang memang kita harus ada satu orang sebagai triggernya ya, sebagai yang apa, ini lu bisa lu untuk nyadarin kita yang oh gue bisa nih. Berarti waktu itu motivasinya sampai sekarang si Mbak Anggi. Masih Mbak Anggi, I love you so much. Mbak Anggi, gue gak bisa I love you, dia udah punya suami. Udah punya suami, jangan. Mbak Anggi I love you so much, tiba-tiba datang ayahnya. Oh iya, gue punya pengalaman kerja kak. Bisa gue ceritain gak nih? Apa tuh, boleh? Gue dulu pernah kerja di satu agensi. Dia bilang sih kontak center. Bilangnya dia bakalan kontrak selama 6 bulan. Tiba-tiba gue di-cut dalam 1 bulan. Gara-gara? Atau apa, masalah apa? Nggak tahu ya, gue sempat nanya itu kenapa gue di-cut gitu. Maksudnya gue ada yang kurang atau emang gue nggak sesuai sama kompeten mereka gitu. Karena kan yang gue baca-baca kalau nggak sesuai sama kompeten mereka bisa cut ya. Bisa diganti lagi orang baru lagi lah gitu ya. Iya gitu kan. Terus tiba-tiba nggak ada jawaban. Terus tiba-tiba kontrak gue jadi pindah 6 bulan. Maksudnya? Yang tadinya gue udah di-cut nih 1 bulan, gue udah nganggur nih 1 bulan. Terus tiba-tiba jalan lagi gue, kontrak gue 6 bulan lagi. Dan tahu di situ orang-orangnya yang pas 1 bulan ini humble sama gue. Terus sempat gue bikin Instastory soal itu. Terus dia bilang, kenapa lo bikin status kayak gitu, lo malah maluin kantor gue. Terus gitu. Dia bilang, loh sekarang gue tanya gini ya gitu, ini keputusannya kayak gini, gue udah selesai, gue udah nganggur nih 1 bulan, terus tiba-tiba lu ngajuin lagi kontrak gue selama 6 bulan lagi. Berarti lu ditarik lagi selama 6 bulan. Gue ditarik lagi selama 6 bulan, terus tanpa ada kejelasan gue di-cut kenapa gitu. Terus kalau memang nggak kompeten bilang gitu ke gue, tapi ini nggak. Terus makanya itu dari semenjak itu ya kak, gue orang-orang di sana tuh jadi nggak humble lagi gitu sama gue tuh jadi dicuekin. Terus gue tapi waktu itu lu masuk lagi baru udah mulai yang cuek atau apa? Iya, mulai cuek. Terus bukan bukan iri sih sebenarnya. Terus gue harus, kalau ada gue ngajak lu nih kak, jajan yuk keluar gitu, keluar itu banyak banget jajanan. Terus nggak mau gue sama lo. Inget banget tuh gue mutu orang mukanya kayak gimana. Terus dari situ gue ke diri gue sendiri, oh ternyata tempat kerja itu nggak sebaik lu sama di rumah gitu. Di rumah tuh pasti udah plek ya, emang keluarga lu itu lagi, lo dijahatin di luar pun lo harus balik lagi ke keluarga lo gitu kan.
Terus ibu gue bilang, udah mbak coba jalanin dulu selama 6 bulan gitu. Selama 6 bulan gak ada perubahan kak. Gue tetap dicuekin, diapain, pokoknya didiemin lah istilahnya. Terus Tapi itu untuk sesama karyawan aja? satu company itu. Oh, wow. Satu company itu banyak kak. Satu company itu banyak banget. Terus sempat gue nanya ke sebelah gue punya salah apa gitu kan. Kalau emang gue punya salah, gue minta maaf gitu. Gak apa-apa kok, ini nggak diterusin kontrak gue gitu. Maksudnya ya kalau memang gue salah gitu, ya udah kenapa gue ditarik lagi gitu ke perusahaan itu. Terus dari semenjak itu gue belajar bahwa tempat kerja itu nggak harus baik. Maksudnya orang-orangnya itu nggak pure baik gitu, kadang ada yang jahat gitu. Jadi pengalaman gue kerja sebisa mungkin lo harus berbuat baik, nggak usah yang ribet-ribet, lo harus bohong segala macam, nggak usah. Gimana caranya lo jadi orang baik di tempat yang baik? Oke. Tempat kerja yang nyaman dan asik menurut lo itu harus seperti apa sih? Menurut gue ya, tempat kerja yang nyaman dan asik. Nyaman, pertama sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing sih. Kalau gue pribadi sih, selama di Kamadik ini alhamdulillah gue enjoy banget guys gue. Terus nyaman, alhamdulillah masih nyaman. Terus tempat yang baik itu yang menurut gue lo harus lihat orang-orangnya gitu. Balik lagi ke orang-orangnya. Kalau menurut lo orang-orang itu baik, ya pasti lo bakalan nyaman, enjoy gitu. Terus asik gitu, pasti iya gitu. Kecuali kalau lo dari awal punya pemikiran, wah ini orang gak baik gitu sama gua gitu, berarti ya udah lo bakalan di mindset lo udah gak baik gitu seterusnya gitu. Ini dong mindset banget. Kalau lo mau asik, lo harus berpikiran asik. Kalau lo udah punya penilaian jelek dari awal, pasti lo bakalan selanjutnya udah gak nyaman. Intinya itu aja. Oke, terima kasih Devi tentang cerita-ceritanya pengalaman Devi yang kerja begitu banyak. Tepuk tangan dulu guys, sama. Ya, ini pengalaman Devi yang sangat begitu banyak. Ya kalau gua rasa lebih banyak Devi pengalaman daripada gua. Ya kisah hidupnya juga yang dirasakan Devi udah banyak, ya Allah. Sangat berat sekali. Pahit, manis, asem, garam, kecut, udah semua. Cocok kalau diundang ke Mario Teguh. Walah. Emang masih ada acaranya? Udah nggak ada acara lagi. Dewi Teguh. Dewi Teguh. Diundang di Deddy Kobuzer ini. Oh, iya. Tapi lu harus viral dulu apa? Terus apa yang bikin gue viral? Kagak ada. Kagak ada yang bikin di viral. Oke lah, itu pengalaman Devi yang bisa kita ambil jika ada hikmahnya ya. Ambil, kalau nggak ada ya emang nggak ada. Kalau gitu mau aja. ingin dapat hikmahnya, tinggal lihat aja kalimat motivasi yang ada di Reels Kamadik. Buat Devi, tetap semangat di Kamadik. Semoga tetap enjoy dengan kami di sini. Enjoy. Dan buat teman-teman Kama Friends ya, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe postingan kita sebanyak-banyak mungkin, karena tidak akan ada giveaway yang akan kita kasih. Tidak ada giveaway yang kita kasih. Jangan lupa untuk dicek juga Instagram Kamadik. Terus juga ya kalau teman-teman apa ya namanya ya, kepo sama dunia digital marketing, bisa kepo lah di IG yang Kamadik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you. Bye-bye.